Shalom, selamat malam, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak warga Jemaat GPIB Galilea Bekasi. Kita akan segera memasuki pelayanan firman, tapi sebelumnya kita persiapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Jika sudah siap semua Alkitabnya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang begitu hebat dalam hidup kami, Allah yang besar, Allah yang maha agung, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena sampai dengan saat ini kami merasakan sukacita yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, hikmat, akal pikiran, dan kebijaksanaan daripada-Mu. Kami boleh rasakan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, terutama di situasi pandemi saat ini. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau berikan kami kemampuan, hikmat, akal pikiran, kebijaksanaan ya Bapa, agar kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, kuatkan hamba, berikan hamba kemampuan daripada-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Pujilah Kristus, haleluya. Shalom, selamat malam, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak warga Jemaat GPIB Galilea Bekasi. Salam sejahtera dan salam sehat. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita bersyukur bahwa dengan kuasa kasih karunia Tuhan, kita masih diberi kesempatan beribadah dan mendengarkan firman melalui fasilitas online seperti ini. Bapak Ibu sekalian, bacaan kitab Yesaya 40 ditulis oleh Nabi Yesaya di masa akhir pembuangan bangsa Israel di Babel. Jika kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, sebelum bacaan kita hari ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, di situ digambarkan dengan jelas bagaimana situasi bangsa Israel di akhir-akhir mereka menyelesaikan masa hukuman mereka di Babel. Di ayat Yesaya 41 dan 2 ceritakan bahwa ini merupakan bagian di mana umat Israel berada di masa akhir pembuangan mereka di Babel. Kemudian di ayat 3 dan 5 seterusnya bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Sementara di ayat 6 dan 8 situasi-situasi yang digambarkan pada waktu itu, situasi umat Israel di tanah pembuangan, situasi yang begitu sedih, seolah-olah tidak ada harapan, digambarkan dengan rumput dan bunga yang kering layu di tanah padang. Namun karena kasih Tuhan Allah, umat Israel dipulihkan. Kesalahannya telah diampuni karena umat Israel telah menerima hukuman dari Tuhan. Atas karya keselamatan Tuhan ini, umat Israel mendapatkan status baru, yaitu menjadi saksi dan menjadi pembawa kabar baik. Kita bisa baca di awal ayat bacaan kita pada malam hari ini, ayat yang ke-9.
Kepada siapakah kabar baik tersebut diberitakan? Disaksikan di bacaan kita malam hari ini. Kabar baik tersebut harus diberitakan kepada seluruh kota di Yehuda, seluruh orang Israel yang ada di Yehuda, seluruh orang Israel yang ada dimanapun pada waktu itu, bahwa sukacita yang luar biasa yang mereka alami berkat penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kemudian berikutnya, cara pemberitanya seperti apa kabar baik tersebut? Cara pemberitanya dengan suara yang kuat dan nyaring, sekuat bagaimana kita bersukacita kita menerima situasi yang menyenangkan. Lantas kabar baik apa yang harus memberitakan? Nah, ini yang paling penting. Di ayat 10, kabar baik bahwa Tuhan Allah telah datang dengan kekuatan yang penuh, dengan tangan yang berkuasa membebaskan umat Israel, mengampuni umat Israel, dan mereka yang bersama-sama dengan Dia yang menjalankan perintah Tuhan Allah akan mendapatkan upah dan mendapatkan tempat berjalan bersama Tuhan Allah. Inilah janji dari Tuhan Allah kepada umat Israel di akhir-akhir masa pembuangan mereka di Babel. Nabi Yesaya dengan tepat sekali menggambarkan penyertaan Tuhan Allah untuk bangsa Israel ini. Menurut Nabi Yesaya, penyertaan Tuhan Allah itu seperti seorang gembala yang mengembalakan ternaknya. Mengembalakan ternaknya itu Tuhan Allah sebagai gembala menghimpun, memangku dan menuntun umatnya yang berada di pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, kalau kita tahu bersama-sama kalau gembala itu memang tugas yang sangat berat ya. Gembala bisa saja mengembalakan sekitar 50-an domba dan itu bisa lebih banyak lagi gitu. Nah, tugas si gembala itu juga bukan suatu yang sangat yang mudah, bahwa setelah dia pagi-pagi membawa dombanya ke padang rumput, kemudian dombanya itu mencari makan, bisa aja itu kemudian mereka dombanya itu lari sampai jarak 1 km, mungkin 500 meter. Jadi bayangkan kalau ada sekitar 50 domba, si gembalanya itu kemudian di sore hari harus mengumpulkan mereka, domba-domba ini. Belum lagi ada anak domba yang terpelecok kakinya, yang dia harus dengan penuh kasih gembala itu memangku dan kemudian memberikan perawatan. Dan juga pada akhirnya gembala menuntun domba kembali ke kandangnya. Gambaran seperti ini yang Nabi Yesaya ceritakan di dalam ayat 11. Bagaimana Tuhan mengumpulkan umat Israel yang tercerai-berai di pembuangan di Babel, kemudian memangku, menjaga, memberikan pengampunan buat umat Israel, dan menghimpun kembali umat Israel balik kembali ke Yerusalem. Bagaimana penerapan teks bacaan Alkitab malam ini untuk kita? Yang pertama, identitas pembawa kabar baik harus menjadi identitas dalam diri setiap umat Tuhan yang telah diselamatkan dari dosa. Pembawa kabar baik dalam Perjanjian Baru menyebutnya Injil. Maka setiap umat Tuhan yang telah diselamatkan tanpa terkecuali adalah penginjil. Sehingga sebagai penginjil kita harus menjalankan perintah Tuhan dalam segala hal. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan dalam segala hal, dalam sikap, tindakan, dan tutur kata kita, baik dimanapun kita berada. Jadi penginjilan itu bukan berarti kita mungkin tahu ada penginjilan misionaris, ya istilah bahasa Inggrisnya gitu kan. Tetapi penginjil itu nggak harus kita kemudian pergi meninggalkan dan berprofesi sebagai penginjil atau sebagai pendeta. Ternyata menjadi penginjil itu sebenarnya dalam diri kita sendiri. Nah, kita berperan sebagai penginjil ini dalam situasi seperti apa gitu ya. Nah, saya coba mencatat bahwa kita bisa menjadi penginjil di dalam situasi, di dalam lingkungan yang terkecil dalam kehidupan kita. Misalkan di rumah, kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kita berperilaku yang sikap, tindakan, dan tutur kata yang baik di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan bersama-sama setiap hari dengan orang tua kita, mungkin dengan oma opa, dengan anak-anak atau cucu-cucu. Dalam situasi seperti itu, kita harus melakukan
kita harus bersikap dan bertindak dan bertutur kata yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam lingkungan rumah pun kita harus bisa mencerminkan situasi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang diselamatkan Tuhan, sebagai penginjil, untuk kita bersikap sebagai layaknya orang Kristen, yang dimana Kristen membawa kabar baik, gitu. Dan di tempat yang lain, di tempat pekerjaan kita, meskipun sekarang ini kita lagi sulit, kita belum bisa pergi ke kantor, kita masih melalui WFO atau WFH gitu ya, bekerja dari rumah, atau ada juga yang bekerja dari kantor, selingi dengan bekerja dari rumah, atau di tengah situasi yang sulit karena penghasilan yang dikurangi misalkan. Tapi sebagai pembawa kabar baik, kita harus menunjukkan performance kerja yang baik tanpa mengurangi performance kita. Meskipun kita bekerja di rumah, kita harus menunjukkan bahwa kita juga sanggup dan siap melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang karyawan. Di sekolah, anak-anak juga bisa menjadi pembawa kabar baik. Meskipun sekolahnya masih di rumah, anak-anak apa pembawa kabar baiknya? Kita tetap harus melakukan tugas-tugas sekolah yang dipercayakan kepada kita, yang diberikan guru kepada kita. Kita harus belajar dengan sepenuh hati. Kalau ujian, mungkin tidak usah tanya Mbak Google gitu kan ya. Belajar sendiri gitu. Itu membawa kabar baik gitu. Itu menyaksikan karya Tuhan bagi orang yang di sekitar kita, bagi teman-teman kita gitu. Nah, bagi gereja, kita sebagai warga gereja dan sebagai gereja, kita tentunya harus terus melayani. Di tengah-tengah keterbatasan seperti ini, pertemuan-pertemuan yang kita lakukan seperti ini harus terus dilakukan agar iman kita terus bertumbuh, agar kabar baik itu boleh terus disebarkan. Dan bagi gereja tentunya, kehadiran gereja itu tentu harus menjadi satu keharusan di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, menunjukkan bahwa gereja hadir dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan juga tentunya terhadap warga jemaat, melayani warga jemaat. Dan tentu di mana saja Tuhan menempatkan kita, sehingga dengan cara-cara ini, cara-cara yang Tuhan kehendaki, kabar baik dari Allah akan didengar dan dilakukan oleh semua orang. Lantas, yang kedua yang bisa kita ambil dalam pembacaan kita pada malam hari ini adalah perwujudan implementasi ayat 11. Maka tugas umat Tuhan adalah melanjutkan misi Allah, yaitu tugas pengembalaan atas hidup dan manusia. Ini yang menarik. Sebagai umatnya, kita dipanggil untuk menjalankan misi pengembalaan di tengah-tengah situasi dan kenyataan hidup saat ini yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Sudahkah kita dengan tepat menjadi gembala bagi peran kita masing-masing? Jika orang tua, peran gembala sebagai orang tua baik di dalam rumah, di dalam keluarga kita harus menjaga dan memelihara anggota keluarga kita. Dan kemudian sebagai anak-anak, tadi kita bersikap sebagai anak-anak yang turut dan dengar-dengaran apa yang orang tua sampaikan. Dan sebagai warga jemaat mengambil peran sebagai gembala untuk membantu mereka yang sulit di masa pandemi seperti ini di sekitar kita, baik di lingkungan rumah kita, di lingkungan masyarakat kita, ataupun di lingkungan kita bergereja. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi gembala bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi masyarakat di sekitar gereja kita, dan dimanapun kita berada? Gembala agar orang dapat menyaksikan karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menjaga dan memberikan kita kemampuan, hikmat, kebijaksanaan dalam melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Amin.
kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini, mulai firman yang Engkau sampaikan ya Tuhan, bacaan firman dan perenungan ini, kami Kau ingatkan kembali agar kami menjadi pembawa kabar baik dimanapun kami berada. Kabar baik atas karya keselamatan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pembawa kabar baik ya Tuhan. Dan juga mampukan kami untuk boleh berperan menjadi gembala dalam kehidupan hari lepas hari. Dimanapun Kau percayakan kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah lingkungan kami, di tengah-tengah situasi kami bermasyarakat, di tengah-tengah gereja, dan dimanapun di sekolah, dan juga dimanapun Kau tempatkan kami. Kiranya ya Tuhan, kami sejahtera-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, agar kami boleh melakukan tugas yang mulia ini, menjadi pembawa kabar baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam hari ini, di doa syafaat ini kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi seperti ini ya Tuhan, pemerintah terus-menerus berusaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ya Tuhan, mendorong ekonomi untuk bangkit kembali, mendorong kehidupan sektor-sektor real untuk kembali bangkit dengan program-program yang sudah dipersiapkan ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau tolong berkati pemerintah kami, Pak Presiden, para menteri, dan seluruh kabinet ya Tuhan, dan juga sampai dengan pemerintahan bawah, RT RW ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukan mereka untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pelaksanaan program-program ekonomi yang sudah dipersiapkan, agar tentunya pada saatnya nanti kami boleh keluar dari situasi ekonomi yang sulit yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi proses-proses yang dipersiapkan pemerintah untuk mendapatkan vaksin ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, bercampur tangan ya Tuhan, agar semua proses ini berjalan dengan baik, dan pada suatu saat nanti vaksin boleh didapatkan dan boleh didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia, dan pandemi COVID boleh bisa teratasi, dan di kehidupan berbangsa dan bernegara kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gereja kami di Galilea ya Tuhan. Di situasi-situasi seperti ini ada begitu banyak program-program yang terkendala karena belum bisa dijalankan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan memberikan kami semua, para presbiter, PANJ, warga jemaat, tetap terus untuk bersama-sama bersekutu, beribadah, meskipun dengan cara online seperti ini. Dan juga bagi program-program yang sudah bisa dijalankan ya Tuhan ke depan, kami ada rencana untuk melaksanakan ibadah syukur, perayaan Natal nanti yang kami persiapkan sampai dengan saat ini, rencana-rencana program berikutnya ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ya Tuhan, agar rencana ini boleh berjalan ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Apapun cara yang kami lakukan harus kami tempuh, misalkan harus melalui online kah atau dengan cara yang lain ya Tuhan, tolong berkati semua agar pelayanan di gereja kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi ya pendidik ya Tuhan, pendidikan di tempat kami, rumah ceria ya Tuhan, Kau berkati proses-proses usaha yang dilakukan agar boleh mendapatkan hasil yang baik ya Tuhan, dan boleh berjalan kembali juga dengan baik ya Tuhan, dengan rencana-rencana yang sudah dipersiapkan. Berkati juga para pengurus Pelkat yang baru saja dilantik, Tuhan kuatkan mereka dalam tugas situasi pelayanan mereka di tengah-tengah situasi seperti ini ya Tuhan. Kau berkati mereka, para Pelkat, para pengurus Pelkat ya Tuhan, agar mereka selalu dengan penuh semangat melakukan tugas pelayanan mereka. Demikian juga bagi rencana persiapan kami untuk pengadaan komisi-komisi dan juga majelis pendamping di komisi, serta para sektor, koordinator sektor ya Tuhan. Tuhan tolong berkati proses yang dipersiapkan ini agar boleh berjalan, dan mekanisme serta pelayanan kami di sektor bagi para jemaat boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, Pak Diaken Jalon Runtuh ya Tuhan, Bapak Posma Litonang, Ibu Esther Rengkung, Saudari Paul Rosi Polibu, Ibu Wulan Tiponuhu, Ibu Grace Pangemana, Ibu Nelly Katung Wisang,
Ibu J. Bagi, Bapak Heri Pulokrapna, Bapak Joni Edwin dan Ibu Rina Rompas yang masih dalam kondisi yang sakit ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka, kuatkan mereka melalui pengobatan-pengobatan yang mereka terima, dan kiranya mereka boleh kembali sembuh ya Tuhan dan berkumpul bersama dengan keluarga. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga yang kami doakan dalam minggu ini, keluarga Riano Benson, keluarga Bangun Barus, keluarga Rombot Sanger, keluarga Irianto Patina Sarani, keluarga Jakob Kalomebu, dan keluarga Harun Lamengko. Kami mau serahkan keluarga-keluarga kami ini, keluarga yang kami doakan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang merayakan ulang tahun di minggu ini, maupun ulang tahun pribadi, maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka untuk terus bersuka cita ya Tuhan atas tambahan usia yang mereka alami dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan rumah tangga. Terima kasih ya Bapa kami di sorga. Kami mau serahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
seperti aku. Yuk ikutan les di Rumah Ceria Galilea Bekasi. Buruan daftar ya. Halo, saya Miss Lisa. Saya salah satu pengajar di Rumah Ceria Galilea. Saya mengajar di special class dan Calistung. Dengan saya, anak-anak bisa enjoy belajar membaca dan berhitung secara sederhana dan menyenangkan. Yuk belajar di Rumah Ceria Galilea. Belajar membaca dan berhitung bersama Miss Lisa. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembala kita yang membimbing dan menuntun kita. Tetaplah berjalan dengannya, menapaki hari-hari kehidupan kita yang penuh dengan berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.